Hai, jadi beberapa bulan yang lalu aku mendapatkan inspirasi untuk membuat sebuah aplikasi image processing yang akan kugunakan untuk membuat sebuah stop motion. Dan salah satu itu pertama yang aku buat itu adalah Rainbow Project, yaitu menggantikan semua pixel dalam sebuah gambar dengan gambar yang lainnya. Tapi karena itu sangat ribet dan karena aku perlu mencari semua gambar-gambarku yang ada di Google Drive dan aku terlalu malas untuk mencarinya, aku memutuskan untuk membuat aplikasi yang lebih sederhana, yaitu menggantikan semua pixelnya itu dengan menggunakan abjad atau karakter. Langkah pertama yang kuambil itu adalah membuat sebuah set gambar berupa huruf dengan ukuran 8 kali 12 pixel dengan 8 pixel memanjang dan 12 pixel ke bawah dengan tinggi 12 pixel. Gambar-gambar inilah yang akan menggantikan semua pixel di gambar source dengan sebuah abjad-abjad tersebut. Dan juga karena aku ingin membedakan antara foreground dengan backgroundnya, jadi aku ini kelihatan beda dengan background yang ada di belakangku itu, aku memerlukan dua tipe huruf, yaitu huruf besar dan huruf kecil. Huruf besar untuk bagian foreground dan huruf kecil untuk bagian background. Jadi aku perlu membuat sekitar 2 kali 27 huruf. Dan sekali lagi karena gua malas, gua cuma buat sebagian besarnya aja, nggak semuanya. Soalnya aku melakukan perhitungan sederhana untuk mencari berapa jumlah karakter yang diperlukan untuk membuat sebuah gambar Full HD atau 1920 x 1080 pixel jika resolusi hurufku adalah 8 x 12 pixel. Setelahnya aku memulai sebuah project ini di dalam Visual Studio dengan bahasa pemrograman C# dan template Windows Classic. Tapi karena sekarang aku sudah bisa mempergunakan bahasa pemrograman Python, aku akan mempergunakannya nanti, kapan-kapan, kalau sempat. Entah kapan, bulan depan, minggu depan, tahun depan, entah kapan. Cara kerja utama dari aplikasi ini adalah mengecek setiap pixel dari gambar asal. Jika gambar pixel dari gambar asal tersebut ada warna hitam, kita akan menganggapnya sebagai background. Dan jika gambar asalnya itu adalah warna putih, kita akan menganggapnya dia sebagai foreground. Dan dengan begitu menggantinya dengan huruf besar. Setelah menyelesaikan prototipe pertamanya, aku mencoba melakukannya dan nggak bisa dibilang gagal sih. Tapi aku berhasil membuat sebuah gambar yang dibuat berdasarkan dengan huruf abjad. Tapi masalahnya huruf abjadnya tersebut tidak acak. Kita dapat melihat pola yang sangat jelas di dalam gambar tersebut. And it turns out that penyebabnya adalah karena sistem randomisasi yang kulakukan itu adalah pergunakan waktu, dan karena setiap pixel dari gambar asalnya itu diproses kurang dari dalam 1 milisecond. Randomize-nya itu tidak terlalu random. Solusi yang paling mudah aku dapatkan adalah dengan melakukan delay selama 1 milisecond. Dan setelah coding lagi dan problem solving, jadilah gambar ini. Gak juga sih. Tapi itu belum bisa kuanggap sebagai art karena dia itu belum berhasil meledakkan CPU-ku. Maka selanjutnya aku akan menambahkan beban lagi terhadap CPU-ku dengan melakukan proses pemilihan, yaitu jika foreground-nya putih, ganti dengan huruf besar, dan kalau background-nya hitam, kita ganti dengan huruf kecil. Pertama-tama aku membuat sebuah gambar hitam dan putih menggunakan Microsoft Paint biar gampang. Sebenarnya gue malas aja sih. Dan yay, selesai. Gambar pertama hasil tool ini udah berhasil. Saatnya share di Instagram. Oke. Sekarang toolnya udah selesai. Saatnya kita pakai dong. Nggak lucu dong kalau aku bikin tool yang nggak dipakai. Jadi aku ingin membuat sebuah logoku. Logoku itu adalah logo Paperplane, logo yang ada di pojok sini mungkin. Aku ingin membuat logo tersebut berputar, tapi secara 3 dimensi. Jadi aku membuatnya terlebih dahulu, membuat model 3 dimensi dari Paperplane projectku, mempergunakan Blender 3D. Setelah itu mengimportnya ke dalam Unity, melakukan coding untuk melakukan animasi. Karena aku nggak bisa mempergunakan Blender untuk menganimasikan untuk saat ini, aku rekam pergunakan NVIDIA GeForce Experience dan mengimportnya ke dalam Adobe Premiere dan mengekspornya menjadi image sequence atau kumpulan dari gambar-gambar frame by frame. Setelah itu aku memasukkannya ke dalam tool yang aku buat ini, yang sudah aku modifikasi supaya dia bisa melakukan processing banyak sekali gambar, lupa gambar image sequence yang tadi itu. Bukan cuma satu gambar yang diproses, tapi semua dari file pertama sampai yang terakhir. Dan lalu setelah selesai itu, semua gambar hasil convertan tool ini aku import lagi ke dalam After Effects dan melakukan treatment seperti stop motion biasa. Lalu aku export menuju ke Adobe Premiere dan ginilah jadinya. Untuk video lengkapnya kalian bisa lihat di channel utamaku atau di huruf i somewhere. Dan aku bisa mikirkan banyak cara yang lebih mudah untuk melakukan ini daripada melakukan
cara yang super complicated, unnecessary ini, tapi ya gue care. Dan ini ada beberapa hasil lainnya dari tool ini. Ya, gue care. Coba lihat.